pembahasan ini, kita termasuk orang-orang yang tidak beragama hanya karena kebiasaan atau keturunan, tapi juga dengan ilmu dan kesadaran yang hidup dan semakin terarah menuju ridho Allah yang kekal. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda dan juga ayahanda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Akam. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Masya sehat, Allah. ya. Kita lumayan agak lama tidak berjumpa karena memang Kiai Haris ini kebetulan baru pulang juga dari Aqsa ya Pak Kiai ya. Iya betul. Masya Allah, nanti kita mungkin bisa membahas ya bagaimana, nanti mungkin ya ini titipan tema sebenarnya, kita bisa membahas bagaimana mungkin suasana di sana, bagaimana juga kita menumbuhkan kerinduan untuk datang ke sana ya Pak Kiai ya. Oh harus, harus. Jadi tidak sempurna ketika orang cuma haji, cuma umroh berulang-ulang tanpa datang ke Aqsa. Karena itu memang titipan betul. Ya, yang dititipkan oleh Rasulullah SAW. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa mengikuti jejaknya Pak Kiai ya. Kita Allah berikan kesempatan, Allah berikan rezeki supaya kita bisa bersujud di Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sekedar intermezzo ya tadi Pak Kiai ya, tapi bahasan kita kali ini sangat menarik berkaitan juga dengan peran akal dalam beragama. Pak Kiai, kalau kemudian kita bicara soal Quran dan juga akal, sebenarnya saya mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah kitab suci yang senantiasa dan hampir banyak kita, bukan hampir ya, banyak kita temukan ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengajak manusia untuk berpikir. Bagaimana kemudian Quran itu mendudukkan atau mendorong manusia untuk selalu berpikir dalam setiap melihat ciptaan Allah misalnya, atau dalam merenungi setiap fase kehidupan. Tafadhol Pak Kiai. Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, Mbak Mila dan para pemirsa, tidak sempurna seseorang beragama ketika dia tidak melibatkan akalnya. Jadi ad-dinu huwal akal. Agama itu ya berakal. Artinya keseluruhan aspek, kecuali pada hal-hal tertentu saja yang bersifat ubudiyah yang tidak perlu menggunakan rasio. Tetapi dominasi 90% agama itu ad-dinu huwal akal. Beragama itu harus dengan akal. Bahkan kalau kita lihat runtutan Al-Quran yang belum memperinci, maka nanti diperinci oleh Al-Hadis. Hadis Nabi itu salah satu untuk dinyatakan hadis itu sahih, salah satunya tidak boleh bertentangan dengan akal. Jadi kalau ada hadis dikatakan ini hadis Rasulullah, tetapi matannya itu bertentangan dengan rasio, pasti hadis ini dhaif. Nah, jadi betapa penting peran akal di dalam beragama. Bahkan dalam memahami Al-Quran pun harus dengan akal. Ya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Mengapa mereka tidak memikirkan Al-Quran? Am ala qulubihim aqfaluha. Apakah dalam itu ada menguncinya? Jadi nggak boleh membuka Al-Quran itu tekstual. Nggak boleh cuma melihat dalam arti ya translator bahasa saja. Tetapi harus masuk ke dalamnya dalam sebuah pemahaman secara tafsiriah itu harus, dan itu menjadi ukuran keberagamaan. Oke, jadi sebenarnya agama Islam adalah agama yang Masya Allah ya selalu mengedepankan akal. Betul. Jadi mengajak manusia itu untuk selalu berpikir. Jadi pada dasarnya Islam itu tidak menghendaki manusia itu memahami syariat atau memahami agama, memahami Allah dan memahami semua ciptaan Allah hanya sekedar misalnya warisan nenek moyang, atau kemudian karena sekedar keturunan, atau hanya menerima saja, atau hanya berlandaskan modal percaya ya Pak Kiai, tapi harus dengan berpikir ya. Harus. Jadi doktrin-doktrin dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis itu dibuka pintunya untuk diteliti. Berbeda dengan ada satu sekte, satu pemahaman dalam agama tertentu yang dogma-dogma itu dipahaminya menjadi sesuatu yang sakral. Enggak, di dalam Islam itu
ya, doktrin, dogma, kalau itu bisa dipahamkan semacam itu, tapi dia tetap pintunya dibuka. Kenapa ditetapkannya semacam itu? Jadi tidak ada yang harus disikapi dengan jumud, dengan statis, dengan tidak menggunakan rasio. Itu konsep jumud itu ditentang dalam Islam, tidak boleh. Ya. Oke, Pak Kiai. Tapi kalau bicara akal, kita kan sebagai makhluk ciptaan Allah punya limitasi, punya batasan. Artinya seberapa jauh kemudian Allah menghendaki kita untuk memahami alam semesta, memahami ciptaannya, memahami agama kita dengan akal. Tapi sebenarnya di sisi lain kan akal kita juga terbatas. Ya, bahkan seorang nabi, seorang pendakwa ketika dia menyampaikan ayat Al-Quran, menyampaikan dakwah-dakwah ala qadri ukulihim. Berdasarkan level, tingkatan akal yang menjadi audiens, yang jadi mad'u, yang menjadi medan dakwah itu harus diukur dulu, dibuat sebuah parameter dalam kadar yang semacam mana. Bahkan dalam metode dakwah, salah satu keberhasilan pendakwa itu manakala dia tahu persis siapa mad'unya, audiensinya itu pada level yang mana, maka dia bisa menerapkan itu. Itu juga sebenarnya belum melakukan sesuatu, tapi dia sudah berpikir. Ya, dia belum ceramah, tetapi dia sudah menggunakan akalnya. Ini sebenarnya yang saya ajak bicara itu siapa. Betul. Maka ya metode, pilihan bahasa dan lain sebagainya sudah disesuaikan itu. Jadi betapa pentingnya orang nggak bisa cuma berdakwah, yang penting saya sampaikan hadis, saya sampaikan dalil-dalil, nggak bisa begitu. Dia bisa jadi gagal dengan dia tidak memahami siapa audiens yang hendak mendengarkannya itu. Dan Pak Kiai, apa kemudian dampaknya ketika kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah ya, sebagai seorang muslim, kemudian tidak menggunakan akal kita dalam menyikapi itu tadi ya, dalam mungkin memahami Quran, dalam mungkin bersikap, berakhlak setiap hari, akan seperti apa kira-kira Pak Kiai? Ya, ada sebuah ilustrasi dalam ayat kemudian disempurnakan dalam tafsir itu. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Mengapa kau mengajak orang untuk berbuat baik sementara kau lupa terhadap dirimu? Watatlunal kitaba afala ta'qilun, dan kau ajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, tapi kau tidak mau memikirkannya gitu lah. Jadi menyampaikan secara tekstual saja. Ini kelompok kajian-kajian tekstual juga sebenarnya nggak boleh puas dengan kajian ini. Harus memahami secara jelas dalam kajian tafsir. Kenapa tidak boleh? Karena nanti terjadi kebuntuan. Dan pada saat dia buntu, dia tidak mampu memahaminya dan tidak mau bertanya, maka dia akan mudah diintervensi oleh setan. Nah, pada saat itulah kalau sejarah tentang orang mengaku dirinya wali, mengaku dirinya nabi, mengaku dirinya rasul, itu salah satu sebabnya itu pada saat dia tidak mau bertanya, ketika otaknya sudah tumpul memahami satu ayat dan dia tidak mau bertanya kepada orang yang ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang lebih tinggi. Paham. Jadi bahaya benar. Betul. Kalau dia tidak ya menggunakan akalnya dan ketika dia buntu tidak mau bertanya. Jadi bahkan ada sebuah kalimat al-isnadu minad-din. Sanad keguruan itu termasuk di antara agama. Jadi dia tidak dianggap beragama kalau dia tidak mau belajar. Ya, pada gurunya. Masya Allah. Menarik sekali pembahasan kita Pak Kiai, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.